Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor, segenap jajaran dosen, wabil khusus kepada dosen pengampu mata kuliah statistika. Perkenalkan, nama saya Faikotu Nikma. Saya semester 7 dari program studi Ilmu Seni Arsitektur Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang data statistik. Oke, yang pertama yaitu pengertian data. Data sendiri yaitu suatu fakta atau hasil observasi yang berupa tulisan gambar yang diperoleh dari suatu kejadian. Bisa berupa fenomena maupun apapun yang perlu diuji kebenarannya. Kasus ialah suatu objek penelitian yang akan dikumpulkan menjadi sebuah data. Sedangkan variabel adalah setiap kasus yang memiliki satu atau lebih karakteristik, atribut ataupun mutu. Selanjutnya, jenis-jenis data. Kategori data menurut susunannya, yang pertama yaitu data acak atau data tunggal. Data tunggal itu adalah data yang belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data per kelompok adalah data yang sudah disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data menurut sifatnya, yaitu terdapat data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Data yang pertama, data kuantitatif, adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang terdiri dari informasi atau penjelasan dalam bentuk bilangan ataupun angka. Contohnya seperti tinggi, umur, jenis, rumah, ataupun nilai dari sebuah tes. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk data variabel, bukan berbentuk bilangan ataupun angka. Data tersebut bisa seperti warna, jenis kelamin, status. Untuk jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu yang pertama data berkala. Data berkala yaitu data yang berkumpul dari waktu ke waktu, yang mana data ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas perkembangan suatu kejadian. Yang kedua yaitu data cross section, yaitu data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama, atau data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan ataupun kegiatan yang terjadi pada masa tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis data menurut sumber pengambilannya. Yang pertama yaitu data primer. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seorang peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Kelebihannya yaitu mencerminkan kebenaran, karena data yang diperoleh langsung diambil kepada sumber aslinya. Sedangkan kekurangannya yaitu data ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan biaya yang lebih besar. Selanjutnya itu data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti laporan, penelitian terdahulu, buku referensi maupun majalah. Baik, selanjutnya yaitu kategori data menurut skala pengukurannya. Yang pertama ada data nominal atau pelabelan. Data yang menunjukkan berupa label dan kategori yang berfungsi untuk membedakan satu individu dengan individu lainnya. Contohnya seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status pernikahan. Data selanjutnya data ordinal atau perankingan. Data ini adalah data yang menempatkan angka-angka atau bilangan pada objek untuk memfleksibelkan sebuah tingkatan pada data yang akan diteliti. Contohnya ranking kelas atau urutan kesukaan.
Data interval atau pengolahan. Data hasil pengukuran yang diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Yang terakhir dari skala pengukuran yaitu data rasio atau pengukuran, yaitu data yang terdiri dari semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Sering disebut dengan data yang memiliki mutu paling tinggi. Selanjutnya yaitu teknik dari pengumpulan data. Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung ke lapangan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Bentuk observasinya yaitu observasi partisipasi serta observasi tidak terstruktur. Yang pertama, observasi partisipasi ialah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan terhadap peneliti yang melibatkan keseharian informan. Sedangkan observasi tidak terstruktur ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga penelitian tersebut tidak berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Ada juga observasi kelompok, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi suatu objek penelitian. Pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Teknik ini ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada objek yang akan diteliti kepada perantara yang mengetahui permasalahan dari objek yang akan diteliti. Bentuk wawancara yaitu wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang berstandar formal dan berfokus pada pertanyaan umum dalam area cakupan yang luas pada penelitian tersebut. Wawancara semi berstruktur ialah wawancara yang dimulai dari isu mencakup dengan pedoman wawancara. Wawancara berstruktur dan standar yaitu wawancara yang memiliki sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir, wawancara berkelompok yaitu wawancara yang berfokus pada nominalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang diteliti. Pengumpulan data selanjutnya yang ketiga yaitu pengumpulan data angket atau kuesioner. Teknik ini yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang akan diteliti. Daftar pertanyaan disusun secara berstruktur dengan pertanyaan dipilih ganda atau pertanyaan terbuka. Bentuk angket juga memiliki dua macam, yaitu angket terbuka, bisa disebut juga angket tidak berstruktur, dan angket tertutup yaitu angket yang terstruktur. Pengumpulan data selanjutnya yaitu secara pengukuran atau skala. Teknik ini yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif yang direpresentasikan dalam sebuah angka dengan menggunakan aturan tertentu. Pelaksanaannya yaitu melakukan pengukuran dengan instrumen yang digunakan sebagai alat pengukuran atau skala. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik ini yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menyelidiki dan menelusuri literatur yang diperlukan dalam proses penelitian melalui sumber-sumber seperti buku, majalah, atau peraturan-peraturan serta dokumen kenegaraan, bisa juga dengan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.